Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sidik dari kelas Jurnalistik 4B. Saya akan sedikit mengupas beberapa jurnal hasil browsing di internet dan akan mengaitkannya dengan 3 teori komunikasi yang telah saya pilih. Oke, untuk yang pertama yaitu keterkaitan atau relevansi antara teori hierarki media dengan jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyah yang berjudul Proses Gatekeeping Pemberitaan LGBT dalam Harian Serambi Indonesia, karya Qurrata Ayuni dan Dr. Hamdani. Pada masalah penelitian ini itu membahas tentang gatekeeping pemberitaan, di mana gatekeeping ini merupakan proses penyaringan dalam sebuah produksi media untuk berita, tentunya untuk kelayakan publikasi. Nah, untuk kasus ini yaitu harus dihadapkan dengan isu yang dibahasnya, yaitu kasus LGBT, di mana kasus LGBT ini merupakan hal yang tabu di masyarakat Indonesia, apalagi di masyarakat Aceh itu, yang kita tahu bahwa mereka menganut sistem syariat Islam yang kuat. Untuk metode penelitian itu mereka menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan sudah jelas, teori hierarki media. Untuk keterkaitan sendiri antara teori hierarki media dengan kasus pada jurnal ini, yaitu pada hasil penelitian itu menjelaskan bahwa proses gatekeeping Serambi Harian Indonesia ini pada isu LGBT ini termasuk ketat, karena kita tahu bahwa LGBT ini merupakan hal yang tabu di masyarakat. Jadi media Serambi Harian Indonesia ini melewati beberapa fase, 5 fase yang terdapat pada teori hierarki media. Yang pertama itu pada level individual, di mana pada setiap wartawan, staf produksi dalam media tersebut, mereka itu mempunyai pemikiran sendiri-sendiri gitu. Mereka mempunyai opini sendiri untuk penilaian pada isu tersebut, apa yang akan ditonjolkan gitu. Yang kedua, pada level media rutin itu, pada level media rutin media mencoba menggali itu nilai apa yang akan ditonjolkan, yang nantinya akan publikasi pada masyarakat sekitar gitu, masyarakat luas tepatnya. Terus yang ketiga, pada level organisasional gitu, peran media, visi dan misinya itu ditonjolkan, di mana mereka sudah jelas itu tidak akan berpihak pada kasus LGBT. Sehingga pada level keempat, yaitu level ekstra media atau eksternal medianya, itu pihak luar, tidak ada tekanan mereka untuk tidak berpihak pada kasus LGBT, dan malahan akan ada tekanan jika mereka berpihak pada kasus LGBT. Dan yang kelima, pada level ideologikal, sudah jelas bahwa media ini berada di daerah Aceh, yang kita tahu bahwa daerah ini merupakan daerah yang menganut sistem Islam yang kuat. Oke, yang selanjutnya ada keterkaitan antara teori ketergantungan media dengan jurnal komunikatif yang berjudul Perilaku Konsumsi Media oleh Kalangan Remaja dalam Pencarian Informasi, karya Esther Krisnawati, Esos, MIKOM. Masalah penelitian ini menjelaskan bahwa tidak semua remaja di Salatiga menggunakan media massa untuk mencari informasi dari segala aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Untuk metode penelitian sendiri yang digunakan yaitu
kuantitatif dengan 367 responden plus 5 variabel media massa yang digunakan, yaitu yang pertama ada televisi, koran, radio, majalah, dan internet. Untuk teori yang digunakan itu menggunakan teori ketergantungan media. Sedangkan keterkaitan antara teori ketergantungan media ini dengan jurnal yang sedang saya bahas, yaitu kebanyakan dari para pemuda di Salatiga itu menggunakan media massa internet untuk mencari berbagai informasi atau yang sejenisnya gitu. Yang paling banyak digunakan itu internet, dan itu relevan gitu dengan zaman sekarang, dimana hampir semua aspek kehidupan itu dikaitkan dengan internet, karena sekarang itu merupakan zaman internet. Sudah pasti ini relevan dengan teori ketergantungan media, di mana teori ketergantungan media ini menjelaskan bahwa individu itu bergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, yang ketiga atau yang terakhir ada keterkaitan atau relevansi antara teori fungsional struktural dengan jurnal sosioteknologi. Judulnya yaitu implementasi teori fungsional struktural dalam regulasi penyiaran digital Indonesia, karya Nurmali Maulana dan Nurul Hasfi. Masalah penelitian pada jurnal ini yaitu menjelaskan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang tertinggal dalam pelaksanaan penyiaran digital karena belum mempunyai payung hukum yang kuat. Dan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu tentang penyiaran belum memuat tentang penyiaran digital. Seputar penyiaran digital itu belum memuat di sana. Jadi pada metode penelitian itu tulisan ini bersifat deskriptif eksplanatif menggunakan studi dokumentasi atau pustaka. Teori yang digunakan sudah jelas, itu teori fungsional struktural. Untuk hubungan antara teori fungsional struktural dengan jurnal ini, yaitu pada hasil penelitian itu menunjukkan bahwa model single multiplexing yang diajukan oleh pemerintah dalam RUU penyiaran untuk bertujuan mengambil alih ke kontrol pengelolaan sistem kanal semua frekuensi untuk menghindari konflik. Menurut teori struktural fungsional itu merupakan hal yang baik untuk menjaga keseimbangan atau kestabilan yang baru kepada masalah penyiaran. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita selalu ada dalam limpahan rezeki dari Allah, dan tidak lupa keberkahan yang melimpah darinya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.